kita langsung aja nih sambut Bang Irfan Hidayat. Silakan Bang, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin Sobat Hukum nih udah gak sabar nih mau dengerin cerita inspiratif dari Bang Irfan sendiri. Halo Sobat Hukum, jadi audiensnya dipanggil Sobat Hukum. Betul sekali Bang. Halo Sobat Hukum, Law Base Fakultas Hukum Unri. Ini sesuatu yang baru bagi saya, baik diundang di podcast, juga tahu podcast Fakultas Hukum Unri yang semakin progresif begitu. Karena di zaman saya kuliah 2017 yang begini belum ada. Wah, udah lama ya Bang, 2017. 2017. Perkenalkan, nama saya Irfan, Muhammad Irfan Hidayat. Lahir dan besar di Kabupaten Kampar. Wow. Kemudian masuk ke Fakultas Hukum Unri di tahun 2017 dan lulus di tahun 2022 10 semester alias 5 tahun. Wow, berarti udah lama ya Bang, 2017, sekarang udah 2025, berapa tahun tuh? 17, 18, 19, 20, 21? Kira-kira 8 tahun. Oh 8 tahun, ya. Oke, kurang lebih ya, udah cukup lama ya Bang. Tapi baru kali ini gitu di podcast ini diundang, oke. Boleh nih Bang, perkenalkan prestasi Abang gitu selama kuliah gitu. Pertama terima kasih banyak Law Base Podcast FH Unri. Sebuah kehormatan bagi saya dapat diundang ke podcast ini. Kalau bicara prestasi ya, kalau boleh jujur selama berkuliah saya juga tidak berprestasi banyak karena saya orang yang terlambat sadar begitu akan pentingnya prestasi akademik maupun prestasi non akademik. Baru di mungkin semester 5 apa semester 6 saya baru menyadari pentingnya prestasi akademik maupun non akademik di ketika kita berkuliah begitu. Saya orang yang terlambat sadar, jadi kalau ditanya prestasi tuh semasa kuliah, jujur saya nggak punya prestasi yang tanda kutip mentereng begitu. Tapi mungkin ketika SMA, SMP, bahkan SD mungkin sempat ada lah beberapa, dan itu juga menurut saya hari ini nggak berkaitan langsung dengan dunia hukum. Begitu. Oke, berarti tidak ada kata terlambat untuk memulai ya Bang? Ya itu dia, saya baru sadar di semester 5, semester 6, wah saya kok gini-gini aja begitu. Iya, udah semester tinggi ya Bang. Pada saat itu mungkin lagi sibuk-sibuknya gak sih Bang? Kayak mau KKN mungkin ya kan? Ngurus skripsi gitu. Oke, tadi Abang juga bilang dari Kabupaten Kampar ya Bang. Kalau Kabupaten Kampar itu orang bilang misalnya uang ocu ya, uang ocu. Oke, coba dong Bang bahasa Kampar dikit aja. Oke, susah ya. Susah ya, soalnya aku bukan. Oh bukan. Kayaknya kalau kita menggunakan bahasa selain bahasa yang biasa kita pakai hari-hari, itu kita harus perlu di trigger dulu, tanda kutip dipancing dulu lah begitu. Misalnya kita bertemu dengan teman yang kita biasa berbahasa ocu tuh, pasti kita dengan gampangnya berbahasa ocu, dan bahkan kalau misalnya kita hari-hari ngomong bahasa ocu itu gak bakal bisa diganti ke bahasa lain. Oh iya, oke deh Bang. Refleks itu. Oh refleks aja ya, oke. Oke Bang, bisa nih Bang ceritakan sedikit tentang diri Bang Irfan gitu. Dan mengapa nih Bang Irfan ingin menjadi pengacara publik? Oh, ini berkaitan sebenarnya dengan ketika kuliah itu dulu saya pernah menjadi driver Gojek. Itu sebenarnya sampingan aja, karena saya pernah diperingatkan orang tua saya pernah upload foto terus bilang berhasil karena menjadi driver Gojek begitu setelah tamat kuliah. Terus orang tua saya protes ke saya, oh jangan kamu jangan menghilangkan jasa kami. Dia bilang kayak gitu karena hari-hari ya mereka masih memberi jajan, tapi saya bekerja sebagai driver Gojek.
Pertanyaannya kenapa saya ingin menjadi pengacara publik dulunya? Ini berkaitan dengan pekerjaan di lapangan ketika itu 2020-2021. Pendapatan dari driver Gojek itu dari sekitar 300-400 ribu per Itu hari. per hari. Oh Per hari. wow, gede juga ya. Iya, ketika COVID drop, tidak ada dapat order, juga insentif dicabut oleh aplikator. Saya ketika itu mikir bagaimana caranya untuk memperbaiki keadaan saya sebagai driver Gojek ketika itu dan kawan-kawan yang lain. Oh, pada saat itu ekonomi keluarga abang lagi nurun nggak? Nurun juga Oh, karena nurun juga. COVID dan kita kebetulan wirausaha. Oh iya, pastilah dirumahkan semua ya, Ya, semua pekerjaan gitu. ya, dan dampak COVID itu Sangat ya, besar sekali ya bang untuk kita semua. destruktif sekali, Yes. menghancurkan banyak hal yang sudah kita bangun. Betul, kayak berubah drastis gitu ya bang, dari yang awalnya bisa kerja gitu kan, penghasilan tetap, tiba COVID, Ya, langsung turun tuh semuanya. karena keadaannya begitu, saya pikir gimana caranya untuk memperbaiki keadaan ini gitu. Padahal kan driver Gojek nggak punya gaji tetap, nggak punya kejelasan status, hak apa segala macam sebagai pekerja, dan dia dianggap sebagai mitra gitu Iya, kan. iya. Perusahaan aplikator angkat tangan. Ketika itu saya cari di internet lembaga apa yang bisa mengadvokasi kebijakan terkait driver Gojek, dan saya ketemu ketika itu ada LBH di bawah iya, LBH. YLBHI. Kemudian saya mendaftar program mereka itu namanya Kalabahu, Karyalatih Bantuan Hukum, sama kurang lebih 40 hari di training begitu. Dan setelah itu ya bergabung dengan LBH setelah ada rekrutmen. LBH itu apa nih bang? Mungkin sobat hukum belum ada yang tahu nih, apa sih itu LBH? Mungkin banyak yang familiar, lembaga Oke. bantuan hukum. Jadi ada lembaga pengacara lah begitu untuk orang yang miskin, buta hukum, termarginalkan, tertindas begitu, yang mereka mengadvokasi masyarakat miskin itu tanpa dipungut biaya. Di samping advokasi untuk masyarakat miskin, mereka juga advokasi kebijakan, juga riset, juga aktif di ya banyak kegiatan-kegiatan organisasi masyarakat sipil dalam bidang penegakan hukum, hak asasi penegakan manusia, hukum. demokrasi. Oke, LBH ini apakah sebuah lembaga independen bang? Atau gimana? Ya, lembaga Oh, independen. Independen ya? Ya, jadi LBH yang saya masuk itu di bawah YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Oh, oke. Itu dari 1970. Wow, udah lama ya? Ya. Salah satu organisasi masyarakat sipil pertama di Indonesia. Saya beruntung bisa belajar di sana. Oh, abang gimana nih? Awalnya kok bisa sih masuk LBH gitu? Karena itu tadi, karena dorongan keadaan driver ojol. Oh, driver tadi ya? Ya. Walaupun kemudian saya pikir setelah sekarang juga keluar dari LBH, saya tidak benar-benar dapat untuk memperbaiki keadaan itu. Ya agak sedih sih. Tapi ya Pastilah. waktu sudah berjalan begitu. Ada banyak sebelum mengadvokasi itu ada banyak persoalan-persoalan di akar rumput yang perlu diselesaikan. Oke, tadi kan Bang Irfan bilang nih, khususnya untuk masyarakat yang kurang mampu, ya kan, yang tertindas. Bagaimana sih mereka yang masyarakat tertindas itu bisa mendapatkan yang abang bilang tadi nih, kayak kebijakan dibantu sama LBH gitu? Apakah mereka melaporkan ke kantornya atau gimana nih bang prosedurnya? Oh, kalau misalnya punya kendala pidana itu 20 apa 26 kota di Indonesia itu udah ada LBH di bawah ya LBHI. Tiap provinsi ada ya bang? Hampir tiap provinsi. Hampir. Kalau di provinsi Riau kita ada nggak nih? Ada LBH Oh ada. Pekanbaru. Wow. Oke. Ya. Jadi bisa datang ke sana misalnya ada persoalan pidana dan ataupun persoalan yang lain misalnya agraria segala macam. Agraria itu apa tuh bang?
pertanahan. Oh, pertanahan. Oh, oke. Iya sih, banyak banget permasalahan tanah Ya. sengketa gitu ya, Bang. Kayak Ya. hal semacam itu. Kadang-kadang kan masyarakat yang menjadi korban itu kan mereka yang buta hukum, yang Iya, betul. tidak secure, tidak aman secara finansial. Iya. Dan kalau mereka tanda kutip hire pengacara profit, itu tentu akan melemahkan mereka secara ekonomi. Padahal di situ ada dimensi struktural, kalau kata orang LBH itu persoalan bukan terjadi karena terjadi gitu aja, tapi karena ada ketidakadilan struktural, ada Betul struktur banget. yang menindas masyarakat sipil, masyarakat kecil di bawah. Betul banget, Bang. Oke. Bang Irfan, apa sih hal utama yang Bang Irfan pelajari nih dari pendidikan ilmu hukum di Fakultas Hukum Unri? Ini agak panjang kayaknya. Oh, singkat saja, paham. Kagum. Kagum. Iya. Oke. Banyak yang saya pelajari di FH Unri. Betul. Kalau boleh jujur, di awal-awal ketika masuk FH Unri, tebak FH Unri itu pilihan saya zaman SBMPTN namanya. Oh, SBM ya udah lama ya. Ya, itu tebak itu pilihan keberapa? 1 mungkin? Enggak. Oh, enggak salah lagi. Ya, bukan, emang enggak ya. FH Unri pilihan ketiga ketika itu. Wow, jujur li ya Bang. Febri, tebak Bang, pilihan berapa? Kalau Pilihan FH? pertama kayaknya. Oh no, it's wrong. Tebak lagi. Gimana tuh? Pilihan kedua. Yes, that's right. Second choice. Oke. Nah, itu FH Unri berarti sesuatu yang perlu kita renungkan bersama sih. Saya masuk FH Unri itu pilihan ketiga, pilihan terakhir. Karena kebijakan SBMPTN ketika itu Cuman bisa 3 pilihan ya? 3 pilihan, bisa 3 pilihan, dan 1 pilihan terakhir itu Abang kosongin. harus di wilayah di mana misalnya kan ada pembagian tuh wilayah barat, wilayah tengah, wilayah timur. Dan harus di wilayah di mana kita ujian. Oh, Saya ujian di iya. Pekanbaru dan saya harus ambil PTN di wilayah barat. Dan saya pikir ketika itu udah Fakultas Hukum Unri untuk pilihan ketiga. Karena pilihan pertama kedua itu di wilayah tengah, lokasi kampusnya begitu. Nah, lulus di FH Unri di pilihan ketiga, hari-hari yang berat bagi saya di awal-awal. Pasti sedih ya Bang. Sedih atau seneng nih waktu itu? Saya bisa dibilang menyesali banyak hal ketika itu. Saya menyesal tidak belajar dengan baik, apa segala macam. Dan akhirnya lulus di pilihan ketiga yang saya jujur mohon maaf setengah hati ketika itu. Tapi sering berjalan waktu saya menjalani berkuliah dengan rasa cinta yang tidak penuh kepada alma mater saya. Tapi kemudian di semester 5, semester 6 yang saya bilang saya baru sadar itu karena sebelumnya saya nggak berprestasi sama sekali. Jadi mahasiswa Kayak tinggal kuliah aja. Kayak mahasiswa kupu-kupu ya? mediocre. Oh, mediocre. Oh, mediocre ya namanya. Saya bilang itu mediocre karena ya biasa-biasa saja. Oh, biasa ya. Semester 1 sampai semester 5. Baru di semester 5 ada titik balik saya ketemu satu kutipan dari PD Baik. PD Baik itu penulis Dilan. Dia menulis di tweet dia. Apapun kampusmu, tetaplah kampusmu. Tetap yang terbaik. Orang-orang harus tahu semuanya adalah romantisme, sisanya adalah perjuangan. Jadi mewah. Iya, kutipan itu kemudian yang bikin saya kemudian untuk kenapa saya menjalani ini dengan setengah hati, padahal disinilah nasib saya, disinilah takdir saya, di sini tempat terbaik yang bisa saya belajar menuntut ilmu, ya begitu. Ini mungkin Febri juga mungkin sedikit banyak nanti akan setengah hati, mungkin akan setengah hati menjalani perkuliahan, atau mungkin kawan-kawan Sobat hukum ya. sobat hukum yang lain yang mungkin lulus di pilihan kedua
atau lulus di Mandiri ya. Last choice saya. Ya Mandiri, please jangan setengah hati, jangan terlambat sadar kayak saya. Saya baru di semester 5 baru sadar kalau saya harus mencintai Fakultas Hukum Unri. Karena ini sebaik-baik kampus yang bisa saya berkuliah. Oke. Nah semester 5, semester 6 barulah saya kemudian untuk menyusun ulang rencana-rencana ke depan mau bagaimana, apa yang harus saya pelajari dan itu. Saya masuk kemudian ke LBH. Kemudian beberapa waktu setelahnya saya ketemu kutipan dari Nietzsche atau Berarti abang suka baca motivation gitu ya? kurang lebih ya saya senang filsafat. Tapi kan pengembangan diri kemudian bagian dari eksistensialisme filsafat begitu. Betul sih bang. Febri ngelihat abang nih kayak emang vibes-nya tuh orang filsafat gitu. Tapi saya ditolak filsafat. Apakah Salah satu PTN di apakah itu bagian dari 3 pilihan itu? Ya, itu bagian dari 3 pilihan itu. Saya tidak berhasil masuk filsafat, tidak berhasil masuk ke administrasi negara, tapi masuk ke Fakultas Hukum Universitas Riau. Masya Allah. Kalau kata Nietzsche atau siapa saya lupa, amor fati fatum brutum. Wow, ada gium favorit abang tuh? Gak favorit. Gak favorit. Iya, tapi itu menurut maknanya apa nih bang? Cintai takdirmu walaupun takdirmu itu brutal sekali. Wow, pasti relate banget sih dengan kehidupan abang nih. Bahkan FH Unri tidak brutal. Kita harus mencintai FH Unri. Itu bagi kalian yang lulus di pilihan kedua atau di Mandiri atau jalur-jalur lain, please jangan setengah hati untuk berkuliah di FH Unri. Oke, gitu loh. Yeah. Jadi teman-teman, sobat hukum, percaya aja Allah itu is the best planner. Gak ada yang salah gitu. Kita nggak tahu ke depannya kan. Mana tahu ditolak di sini karena ada sesuatu yang Tuhan itu nggak mau nih kita kena itu. Ada sesuatu hal yang buruk mungkin di sana. Jadi ya percaya aja dengan kata-kata Allah is the best planner. Oke bang. Nah semasa kuliah Bang Irfan ini pernah yang tadi abang bilang ya sebagai pengemudi ojek online. Bagaimana nih hal itu mempengaruhi pilihan karir Bang Irfan? Pas lagi susah ya. Pas lagi susah dapat order tuh ada satu teman driver tuh ngomong. Teman kampus abang juga nih? Bukan. Oh bukan. Teman sesama pengemudi ojol karena juga saya bersosialisasi dengan mereka yang bekerja sebagai ojol. Angkanlah kuliah kok. Kamu kan sudah berkuliah, sudah mau lulus. Luluslah. Ngapain kerja sama kami? Kerjalah untuk kami gitu. Perbaiki nasib kita. Dia ngomong gitu. Setelah itu gak lama, selang beberapa menit gitu, order dia masuk, dia pergi gitu, jemput makanan kalau nggak salah ketika itu. Saya juga masih nggak dapat order. Akhirnya saya ambil motor, saya kemudian keliling, karena keliling kadang-kadang kita bisa dapat order yang nyangkut gitu. Itu berpengaruh sekali. Pertama pengaruhnya saya memahami penderitaan, kemiskinan, penindasan itu bukan hanya di atas kertas. Oh iya betul. Saya mengalami langsung. Saya tahu bagaimana rasanya nasib kita digantungkan kepada orang lain yang sama sekali tidak punya perspektif untuk mengembangkan kesejahteraan saya sendiri. Saya memahami itu. Kemudian bekerja jadi driver ojol itu menyenangkan, tidak membosankan sama sekali, tapi kadang-kadang ada orang yang tidak menghormati pekerjaan kita. Betul sekali bang, kayak merendahkan gitu ya. Ya itu kemudian yang membuat saya bahkan kepada pengemis sekalipun. Driver ojol bukan pengemis, tapi betul banget, betul. Tapi bahkan kepada pengemis, karena saya pernah diperlakukan tidak baik ketika menjadi driver ojol. Saya memperlakukan semua orang dengan baik, bahkan hewan sekalipun.
Kemudian pengaruhnya kepada pandangan pendidikan hari ini, kita tidak bisa mengajarkan orang miskin untuk hidup ya. Beberapa waktu yang lalu tuh ada kelangkaan tabung gas dan ada yang ngomong jangan ganggu kemiskinan kami. Ada yang ngomong kayak gitu masyarakat. Itu betul. Karena kita jangan mempersulit lagi sebaiknya. Tapi kemudian kita sobat hukum begitu. Kita harus bagaimana memperbaiki itu, melihat persoalan-persoalan sosial, bukan hanya persoalan hukum secara teknikal untuk dientaskan. Karena hukum bukan hanya untuk menghukum, bukan Betul untuk sekali. pidana saja. Bukan hanya tentang pasal ya Bang? Bukan hanya tentang pasal, bukan hanya tentang ubi ius, ubi societas, begitu, ubi societas, ubi ius. Tapi lebih dari itu, hukum itu sebenarnya alat untuk menciptakan kesejahteraan, untuk bikin keadaan lebih baik, untuk bikin perut lapar bisa keisi tanpa keracunan, kayak program pemerintah itu. Oh iya, program Pak Prabowo. Ya tapi itu mungkin niatnya baik, tapi Betul. mungkin implementasi ya Kurang banyak efektif ya? Ya banyak hal yang sebenarnya saya pelajari dari bekerja sebagai ojol. Kalau diomongin kayaknya makin makin melebar, panjang ya. makin Oh. melebar nantinya takutnya. Oke, jadi sobat hukum, ternyata hukum itu ya bukan hanya tentang pasal demi pasal, aturan-aturan, undang-undang ya, tapi merupakan sebuah alat untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, menuju Indonesia yang lebih baik lagi, menuju Indonesia Emas 2045. Oke, jadi Bang, sebagai program officer di Yayasan Hatta, apa nih fokus pekerjaan Bang Irfan terkait dengan koperasi? Thank you untuk pertanyaannya. Oke. Sebenarnya Yayasan Hatta ya. Yayasan Hatta itu didirikan tahun 1950 Oh, lama banget ya. oleh Margono Joyo Hadi Kusumo, itu kakeknya Prabowo. Wow. Itu kegiatannya itu sebenarnya mereka punya perpustakaan yang koleksi bukunya sekitar 40.000 buku. Banyak banget ya. Ya dari Itu hukum aja Bang? Buku hukum atau yang lain juga? bukan. Bukan. Itu koleksi buku ilmu sosial lah Oh, secara oke. umum. Sejarahnya kenapa di Margono kemudian bisa mendirikan itu, karena Bung Hatta ketika diasingkan begitu, ada uang dari Sri Sultan Hamengkubuwono untuk keluarga, kemudian Bung Hatta tidak mau menggunakan uang itu dan dititipkan kepada Margono. Margono kemudian bikin itu yayasan. Sering berjalan waktu, operasional apa segala macam, 40.000 koleksi buku, juga ada kemudian program beasiswa yang digelontorkan di masa itu. Kemudian seiring berjalan waktu, Yayasan Hatta vakum karena keterbatasan ini itu segala macam. Akhirnya bukunya dipindahkan ke UGM, dan di UGM kemudian ada desk koleksi langka. Di situ ada banyak koleksi buku Yayasan Hatta. Sampai sekarang masih ada nih Bang? Sampai sekarang masih Wow. ada. Kunjungan bulan lalu saya mengadakan kunjungan ke sana dan masih ada buku-buku tersebut dirawat dengan baik oleh Wah, mereka. ini sobat hukum yang dari Fakultas Hukum UGM ya. Boleh nih baca-baca di buku itu. Iya. Kemudian di tahun 2021 keluarga Bung Hatta itu kemudian melakukan semacam apa ya namanya, pembaruan terhadap akta notaris dan coba untuk menghidupkan Yayasan Hatta itu lagi. Nah, Yayasan Hatta yang baru ini bukan mendirikan perpustakaan lagi, tapi bukan hanya mendirikan perpustakaan saja, tapi kemudian berusaha untuk menjadi think tank, lembaga pemikir, dan saya menjadi program officer di sana, bertugas untuk meneliti, mencari program, bikin program juga untuk merumuskan teknis-teknis dari program sekaligus output dari program. Oke. Itu Abang berkecimpung di tahun berapa tuh Bang?
mulai 2024 2024 ya. Udah tamat berarti ya? setelah tamat setelah dari LBH. Kemudian fokus kita koperasi karena koperasi yang ada hari ini itu jauh sekali dari cita-cita atau konsep ideal yang dikonsepkan oleh Bapak Koperasi Indonesia itu Muhammad Hatta. Wow. Jadi kita coba untuk riset bagaimana keadaan koperasi. Oke. Oke Bang, jadi gimana nih proses Bang Irfan itu mempersiapkan diri untuk mendaftar beasiswa LPDB? Apa nih tips dan triknya Bang? Tentunya kan beasiswa LPDB nih siapa sih yang nggak tahu kan Bang? Terutama mahasiswa yang mau studi lanjut ke luar negeri gitu. Kalau kita bicara spesifik LPDP ya, LPDP jadi sebenarnya ada dua, ada luar negeri, ada Dalam negeri. Oke. Nah, yang mana satu nih? Yang dalam negeri dulu nih Bang. Nah, kalau di dalam negeri, kalau tips and triknya, karena setiap batch, setiap waktu tuh per 6 bulan LPDP memperbarui kebijakannya, ketentuannya. Syarat dan ketentuannya ya. Ya, jadi perlu diperhatikan betul, termasuk baru-baru ini ada skala prioritas dan lain sebagainya, itu perlu diperhatikan juga. Tips and trick, paling tips yang pertama itu percaya diri menurut saya. Oke, pede ya. Saya nggak tahu ya, mungkin banyak dari kita itu merasa inferior, insecure, merasa kurang dari yang lain, minder ya. Ya bisa nggak ya, Tapi saya mengerti kemudian ini karena dua hal ya. Pertama, penjajahan lama banget di Indonesia, kita betul. Merasa inferior dibanding orang kulit putih, orang bule tuh kadang bentuk inferioritas kita tuh apa? Kita pengen banget jadi kelihatan putih banget, whitening, bla 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 segala macam. Terus kemudian kita selalu menganggap apapun yang berbau orang asing luar negeri itu selalu lebih benar, bagus ya, lebih bagus. Wow gitu. Padahal kan kita punya keunikannya masing-masing ya. Ya, that's true. Ya banyak termasuk juga kita melihat bule gitu, foto sama bule yang bukan siapa-siapa gitu. Itu bentuk inferioritas kita sebagai orang yang terjajah. Menurut saya ya. Jadi inferioritas itu perlu kita pangkas habis. Kemudian kita sebagai orang daerah tuh kadang-kadang ngerasa apalah aku anak desa ya kan. Nggak bakal bisa. Aku orang kabupaten. Kabupaten iya betul. Nah, tapi itu kemudian sebagai dampak dari sentralisasi kekuasaan juga angka buta huruf yang tinggi dulu. Semasa kita baru merdeka ya, itu kemudian memupuk inferioritas kita. Nah, tips pertama tuh percaya diri. PD is number one. Ya, percaya diri. Yang kedua tentuin mau kita apa sebenarnya. Studi lanjut itu baik, tapi tidak untuk semua orang. Oke. Saya dengan tegas menyebut ini karena ada banyak orang yang kemudian studi lanjut tapi dia tidak tahu besoknya mau jadi apa. Ini berbahaya sekali dengan teori yang begitu banyak tapi kita tidak tahu mau kita apakan teori-teori yang banyak itu, bacaan-bacaan yang banyak itu berbahaya. Jadi tentuin dulu maunya apa, setelah S2 mau jadi apa, mau jadi dosen kah, mau jadi peneliti kah, atau mau jadi staf ahli dewan kah? Betul. Kita nggak ada yang tahu ya. Ya. Jadi perlu untuk kemudian menentukan tujuannya apa, dan kalau misalnya untuk beasiswa ya itu kan ada rencana kontribusi. Betul. Apa yang akan dilakukan ya kan Bang? Ya, rencana kontribusi itu penting ya. Penting sekali menurut saya karena belajarnya pakai duit pajak, itu duit masyarakat, duit orang-orang gitu. Betul. Dan kontribusi dipersiapkan juga harus dilakukan, wajib hukumnya. Karena apapun yang dijanjikan ketika mendaftar beasiswa itu menurut saya adalah ikrar, sumpah
yang harus di iniin. Kemudian tips and trick selanjutnya membaca ya. Ketentuannya dibaca. Ada banyak orang yang gagal di administrasi. Betul nih Bang. Karena ini Kurangnya literasi kan, daftar-daftar aja lah, gak dibaca tuh ya kan. Ada yang kurang satu, oh gagal. ya administrasi. Kemudian kayaknya saya pikir tes, ada yang pakai tes matematika, ada yang enggak. Tentuin strategi masing-masing. Kalau misalnya lemah di matematika, cari ini tanda terima kampus LPDP kayak gitu. Oke, jadi ada 3 tips tadi ya Bang. Yang pertama percaya diri, yang kedua apa tadi Bang? Yang kedua banyak membaca. Banyak membaca. Terus yang ketiga itu pahami syarat dan ketentuannya. Ya tentukan Oh, bagaimana. tentukan tujuannya ya. Oke. Kalau yang di luar negeri gimana nih Bang? Kan Abang nih kebetulan ya diterima di University of California, Berkeley. Wow, itu merupakan salah satu universitas top ya di dunia. Kok bisa sih Bang gitu? Sampai ini dong. Apa namanya? Sekalian beasiswa LPDB. Wow. Berkeley cuma peringkat 12. Oh, 12. Oh, tapi bisa lah ya. Udah di keren dunia, banget di sih dunia. di dunia lagi. Yeah. Kalau tips saya karena saya belum nyampe ke luar negeri ya. Oke. Tips untuk sampai di tahap ini aja yang Oke, bisa nggak apa-apa. saya kasih tuh pertama balik lagi ya. Menurut saya relatif sama. Percaya diri tuh harus penting. Percaya diri itu penting dan harus begitu. Kemudian orang luar negeri, pengamatan saya by internet, by TV, segala macam itu punya, dia mencari keunikan dari tiap-tiap orang. Keunikan dalam tanda kutip, kalau kita bicara pinter, semua orang kayaknya pinter deh. Sama orangnya baca, sama orangnya tekun, rajin. Semua orang pasti bisa jadi orang pinter. Betul. Asal Tapi- mau usaha ya. Ya, tapi apa pembeda kita dari orang lain? Karena saya nggak tahu ini kritik juga untuk pendidikan ya. Karena kita diciptakan untuk seragam ya selama ini ya. Iya. Tapi diversity itu penting dan itu jadi sesuatu nilai tambah kalau kita ingin keluar begitu. Kalau kata orang sih itu amat sangat penting. Lebih lanjut itu kuliah ke luar negeri bagi saya maraton. Dia bukan sprint. Wow. Dia bukan persiapan yang bisa selesai 1-2 bulan. Itu panjang banget persiapannya, terutama kalau kita bahasa Inggrisnya terbatas. Saya start dari bahasa Inggris yang terbatas, dari IELTS 5,5 sampai jadi 7. Itu butuh waktu sekitar 1 tahun untuk sampai di tahap itu. Kemudian untuk kirim-kirim berkas sih, walaupun itu teknis sekali ya, tapi perhatikan betul-betul. Betul. Kadang kan ada orang yang sepele gitu ya, apalagi di tahap administrasi. Ya, administrasi itu penting, pahami syarat ketentuan dari tiap-tiap kampus. Lihat juga kualitas kampusnya. Menurut saya jangan asal-asal ke luar negeri. Lihat kampusnya untuk jurusan itu oke enggak. Jangan sampai nanti kita kuliah ke luar negeri ternyata kampusnya ya mohon maaf ya begitu. Tapi untuk ya pengalaman boleh lah. Jadi abang di University of California Berkeley itu ngambil jurusan apa nih? Jurusan hukum, public interest, social justice nanti konsentrasi. Wow, berarti sarjana S2-nya ya? Ya, LLM Oh, LLM namanya. gelarnya. Oke. Jadi pada saat abang keterima nih beasiswa LPDB, gimana nih perasaan abang? Dan itu menjadi first time abang ya ke luar negeri gitu? Atau udah pernah nih sebelumnya? Saya ke Malaysia doang. Oh, Malaysia doang, tapi pernah lah ya. Iya. Perasaan sih, kalau bicara perasaan sih senang, cuman merasa tanggung jawab jadi makin besar. Tanggung jawab atas diri sendiri, keluarga.
masyarakat. Oh, terutama. masyarakat. Wow. Kalau diri sendiri, saya pikir tidak terlalu bermasalah ya, sama makan cukup, minum cukup, olahraga, tidur, itu udah tanggung jawab ke diri sendiri. Tapi kita sebagai orang yang terdidik itu kayaknya menurut saya punya tanggung jawab moral kepada masyarakat. Dan ketika diterima tuh saya menangis bukan karena saya begitu Sedih ya? senang, Oh, senang. bukan karena begitu senang, tapi lebih wah, tanggung jawab baru nanti akan dipikul kalau ini berhasil. Semoga abang nanti berhasil ya di Amerika Serikat ya. Amin. Amin. Oke. Jadi ada di bagian di dokumen Bang Irfan nih ya, yang membahas pertanyaan teman-teman nih, sobat hukum dari Universitas Riau tentang pengakuan ijazah di luar negeri dan persentase penerima beasiswa LPDB dari Riau yang masih rendah gitu ya. Nah, gimana nih Bang Irfan menghadapi keraguan tersebut? Dan apa nih pesan Bang Irfan untuk mahasiswa di daerah yang mungkin merasa minder yang abang bilang tadi nih? 2023 kan saya nganggur ya. Oh ya. Nganggur tuh karena saya fokus les bahasa Inggris. Selama 1 tahun? Selama total saya les itu 1,5 tahun. Oh. 1,5 tahun kurang lebih lah. Mungkin 13-14 bulan. Itu memang fokus di situ aja Bang? Iya, saya nggak bekerja sama sekali. Wow. Di bulan-bulan terakhir tuh bulan ke-13, 14 itu saya mulai kerja. Di tahun 2003 saya nganggur, banyak nongkrong lah begitu dengan kawan karena kita nganggur. Cuman belajar aja gitu. Dan gampang capek juga kan kalau belajar terus. Betul. Teman nanya rencana ke depan apa. Saya bilang saya mau kuliah. Kuliah kemana? Ke luar negeri. Lah emang ijazah kita diterima di sana? Ada teman yang nanya kayak gitu. Saya jawab diterima dong. Dengan PD-nya. Harus dong. pede. Ya. Emang kita ada orang Unri yang kuliah ke luar negeri? Ada, bilang anak FKIP banyak. Walaupun FH ketika itu saya nggak tahu datanya. Barulah saya kasih juga dia pandangan, motivasi. Karena dia suka MU ya, Manchester United ya. Kuliah tuh di University of Manchester, Old Trafford gitu, weekend gitu. Tapi dia kemudian kayak oke. Banyak pertanyaan-pertanyaan serupa kemudian yang saya hadapi terkait diterima nggak sih jasa kita, bisa nggak sih kita gitu. Jawabannya diterima dan kita bisa FH Unri. Ya inilah dia guys orangnya yang diterima sekaligus pakai beasiswa lagi. LPDP. Nah tapi bicara persentase ya, kita orang Riau yang dapat beasiswa LPDP per 2024 itu dari 20.000 awardee, kalau saya nggak salah 20.000 ya. Dari 20.000 tuh kita baru 777 orang. Wow. Saya nggak tahu kenapa kita amat sangat sedikit jika dibandingkan dengan Sumatera Barat yang penduduknya ya kurang lebih ya kayak kita, itu lebih tinggi persentase mereka yang dapat beasiswa LPDP, karena beasiswa LPDP itu paling mewah kayaknya. Betul. Siapa sih yang nggak tahu ya kan beasiswa LPDP? Ya LPDP tuh ya terbaik lah. The best choice. Yeah. Oke. Tapi harus balik ya ke Indonesia. Iya guys, jangan nanti nyaman pula nanti kan. Yeah. Atau nanti dapat pula jodoh bule gitu ya. Gimana nih kalau abang dapat kayak gitu? Misalnya, apakah tetap balik atau tetap tinggal di sana? Saya pernah kepikiran dapat jodoh bule gitu. Saya mikir kalau punya anak nanti anaknya dinaturalisasi jadi pemain bola, asik juga ya. Asik juga ya. Oke. Kenapa nih Bang Irfan memilih untuk melanjutkan study master di University of California, Berkeley? Wah, ini pertanyaan dari interviewer LPDP nih.
Oh, salah satunya ya. Oke Yeah, guys, yeah. dapat satu bocoran loh. Catat. Eh, Kenapa Berkeley itu? Berkeley itu punya jejak panjang aktivisme free speech movement itu dari tahun 1960. Dari tahun 1960 mereka aktivisme free speech mereka, kebebasan berpendapat mereka. Itu udah lahir, tumbuh dan kemudian dikembangkan di sana. Pada akhirnya saya pikir bukan hanya gerakan masyarakat sipil yang tertinggal di sana, tapi juga pengetahuan, teori-teori yang akan bermanfaat bagi masyarakat di Indonesia. Bukan cuma 1-2 orang tapi untuk keseluruhan. Kemudian juga saya peduli dengan keadilan sosial seperti yang saya sampaikan tadi. Hukum bukan cuma alat untuk menjarain orang atau hukum untuk Menindas orang yang lemah. Banyak loh yang menyalahkan hukum ya. Sebenarnya bukan hukumnya yang nggak sih yang salah, tapi yang menggunakannya itu orang yang gimana ya? Ya, Yang salah lah menggunakannya. saya lupa Surjono Sukanto apa siapa sih yang bilang faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu ada 5. Wow. Ada hukumnya sendiri, ada infrastruktur hukum, ada aparat penegak hukum, ada kultur hukum, ada masyarakat yang harusnya mematuhi hukum itu sendiri. Banyak aspek kemudian yang bermasalah, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu, dan itu perlu diperbaiki tiap-tiap 1, 2, 3, 4, 5 itu. Saya lupa Surjono Sukanto apa siapa yang bilang itu ya, ada faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Berarti ada 5 tadi ya. Ya, dan kita melihat ya penegakan hukum Indonesia kita perlu belajar banyak lah. Betul. Oke Bang, mata kuliah spesifik apa nih yang Abang ini ingin pelajari gitu di UC Berkeley? Hukum adat. Oh ya, kayak hukum adat gitu kan, masyarakat Indian, atau mata kuliah yang tentang ras dan keadilan sosial. Dan mengapa sih bagi Abang itu penting hukum adat itu? Kita masih punya masyarakat adat ya. Betul. Kita masih punya. Selama ada manusia, selama itulah masih ada hukum ya. Iya betul. Kita masih punya masyarakat adat. Masyarakat adat kita masih tinggal di tempat-tempat mereka. Di Amerika Serikat, masyarakat adat mereka itu udah terpinggirkan sekali. Lahan mereka diambil apa segala macam akibat saya nggak bilang kolonisasi. Saya nggak bilang ya. Saya menganggap Amerika menjaga masyarakat adat mereka itu kurang baik. Tapi kurang baik mereka itu kemudian mereka bisa mengambil banyak hal pelajaran dari itu. Dan saya nggak pengen kita di masa yang akan datang kemudian meminggirkan masyarakat adat lebih terpinggir begitu. Makanya kita harus belajar banyak dari ketidakberhasilan Amerika dalam masyarakat adatnya. Oke. Kemudian tentang ras, diskriminasi, orang-orang di luar di negara maju tuh udah nggak bicara yang formal lagi, misalnya kayak ini perlu dihukum gak sih kayak gini gitu. Ini berapa lama penjaranya gitu kan, berapa tahun. Formal kayak gitu, kayak kita masih revisi KUHAP ya. Mereka gak bicarain itu lagi. Mereka udah bicara bias dalam penegakan hukum, bias gender ataupun etnisitas. Mereka sudah bicara tentang itu, bicara hukum bukan lagi dari hal-hal teknis tapi juga
materi dari hukum itu sendiri. Oke, jadi Amerika Serikat nih merupakan salah satu negara yang patut kita contoh ya Bang, apalagi di bidang hukumnya. Secara teori ya. Nah, secara teori, oke. Praktikal kadang-kadang Amerika saya nggak mau komen deh. No comment guys. Oke. Setelah lulus nih ya Bang, apa nih rencana Bang Irfan untuk berkontribusi di Indonesia baik sebagai pengacara, akademisi, atau bidang lainnya nih? Saya bakal terus bersama rakyat. Wow. kayak kampanye tapi pada intinya demikian. Saya ingin membagikan apa yang saya peroleh dari duit rakyat tersebut. Betul. Saya akan kuliah dengan duit rakyat. Kembali lagi ke rakyat. Entah mungkin jadi penulis, atau mungkin jadi akademisi, atau mungkin jadi pengacara pro bono lagi. Wow. Tapi saya pasti bakal meneliti, terutama di bidang kesejahteraan umum untuk waktu dekat, itu kooperasian, karena pemerintah lagi galak-galaknya itu sama koperasi. Itu sih yang terutama. Oke, jadi banyak ya Bang. Oke nih Bang, Bang Irfan ini tertarik Bang Irfan itu terjun ke dunia politik nih di masa depan. Kenapa nih Abang tertarik gitu di dunia politik? Kita kan zone politikon ya ta. Fadli zone politikon. Iya. Gak. Berpolitik itu kan ada dua, politik elektoral dan politik Apa itu, Bang? non elektoral. Politik elektoral itu caleg, anggota DPR, Oh, oke. kepala daerah, Prabowo, Gibran, itu politik elektoral. Anies, Ganjar, itu politik elektoral, kita memilih. Tapi ada politik non elektoral. Politik non elektoral itu bagaimana? Aktivisme mahasiswa itu politik. Oh, itu dia non elektoral. Non elektoral. Itu politis. Mereka menolak atau mendorong undang-undang, itu politik. Kayak demo-demo gitu ya Bang, mahasiswanya demo. Itu termasuk? Itu aktivitas politik. Oh, aktivitasnya. Iya, kita menulis tentang politik di sosial media. Kita memprotes pemerintah, kita naikin tagar, hashtag segala Iya, betul. Itu politis, itu bagian dari aktivitas politik. Untuk apa hukum kalau kita tidak memahami spektrum politik dengan baik? Karena hukum dan politik nggak bisa dilepaskan. Ya. Mereka satu kesatuan yang utuh. Iya, mungkin ada orang bilang hukum aja lah gitu. Iya kan, padahal kan sorry to say ya, kayak baca di komen-komen TikTok gitu misalnya, alah hukum bisa dibeli. Gimana tuh pendapat Abang? Iya, gimana ya? Hukum itu politis ya. Hukum itu politis. Tidak bisa dilepaskan dari aktivitas kehidupan politik, kita. begitu. Karena yang bikin hukum itu politisi itu sendiri kan di negara Eropa kontinental. Nah, kita tidak boleh beranjak dari politik, tidak boleh abai, dan kita harus berpihak sebenarnya dalam hal itu. Jadi rencana ke depan apakah terlibat politik? Ya pasti politik non elektoral, karena kita adalah zone politikon. Dan berani untuk bersuara ya. Makhluk yang bersosial, makhluk yang berpolitik begitu. Oke nih Bang, kita penutupan ya. Enggak, last question sih, masih ada lagi nih. Oke, jadi apa nih pesan utama Bang Irfan untuk anak muda Indonesia yang ingin membuat perubahan? Saya sebenarnya orang yang baru ya dalam skena perubahan ini. Oh, agent of change. Saya orang yang baru, saya orang juga yang masih cetek lah gitu, masih perlu banyak belajar. Kalau dibilang inspiratif, enggak inspiratif juga. Tapi saya ingin berpesan anak-anak muda, bukan anak-anak muda juga, kawan-kawan Kita ya, sobat hukum. Kalian tidak sendirian dalam hal pengen menciptakan Indonesia yang lebih baik, yang lebih inklusif, adil dan makmur. Tidak sendiri, ada banyak orang-orang lain,
Walaupun boomer itu sekarang mungkin menyebalkan dan susah untuk kemudian kita sadarkan, tapi percayalah pelan-pelan keadaan membaik selama kita sama-sama bersolidaritas, sinergi gitu untuk melakukan apapun yang kita bisa di bidang kita masing-masing. Yang bisa turun ke lapangan mungkin mengumpulkan data lapangan, yang bisa menulis kemudian ngolahnya. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bikin Indonesia yang lebih baik. Karena sayang pahlawan kita mengusir penjajah, tapi kita hidup kayak dijajah bangsa sendiri juga. Betul. Sekarang ya Bang? Sekarang sih saya nggak, kalau dibilang dijajah sih enggak ya. Enggak lah ya. Tapi ketidakadilan kan itu bukan form. Ketidakadilan tuh, penjajah itu pasti tidak adil. Tapi ya ketidakadilan tuh bukan selalu penjajahan ya, tapi penjajahan pasti tidak adil. Karakter dampak dari penjajahan itu ketidakadilan. Pasti ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu ya Bang, terhadap hukum. Mari kita berhenti menggunakan kata oknum. Karena oknum itu produk Orde Baru tuh, oknum tuh memisahkan tanggung jawab lembaga dari kesalahan seseorang. Seseorang itu bekerja di bidang itu, melakukan kesalahan, itu karena pengawasan yang tidak baik dari lembaga itu. Kata oknum kemudian menghindarkan tanggung jawab lembaga itu kepada orang itu, padahal dia harus diawasi lembaga itu. Itu politisasi kata Orde Baru. Oke, jadi gitu ya guys. Apa sih arti hidup bermakna bagi seorang Bang Irfan nih? Anjas kelas. Boleh gak sih podcast kayak gini? Boleh. Apa sih yang gak boleh untuk Bang Irfan? Arti Hidup bermakna. Waduh, makna tuh. Saya suka puisi ya. Oh, coba boleh dong puisi dikit, berapa bait ya? Dikit aja. Bang Irfan, tunjukkan pesonamu. Tapi ada satu penyair tuh orang Inhu, kalau saya nggak salah. Sutarji Kaulzumbari namanya. Ini agak panjang ya, karena bicara makna hidup. Gak apa-apa. Sutarji tuh bikin puisi yang unik. Kalau kita nggak bisa bilang itu aneh. Dia bikin puisi unik. Dia berusaha membebaskan kata dari beban makna. Jadi kita memandang kata dalam bahasa itu tuh sebagai alat untuk mengantarkan makna kepada orang yang membacanya. Tapi Sutarji kemudian berusaha membebaskan itu. Jadi kata itu ya kata yaudah kata aja, dia nggak perlu ngantarin makna gitu. Sutarji bilang. Karena itu berkaitan makna, saya kemudian ingat itu. Saya pikir tadinya ketika saya belum sadar di semester 5, sebelum semester 5, saya cenderung berupaya untuk membebaskan diri saya dari makna hidup. Bagi saya di masa ketika saya belum mencintai takdir saya dengan baik, yang tadi ya Bang, sepenuh hati. Oke. Bagi saya makna hidup itu tidak ada karena semangat hidup saya kan gak penuh begitu. Tapi kemudian saya baru menemukan makna hidup itu setelah saya akan lulus, ketika saya mulai peduli dengan sekitar, dengan orang banyak, dengan rekan driver Gojek, memperbaiki keadaan. Kemudian ada satu kutipan tuh yang saya suka dari pepatah Arab, hadis Nabi ya. Khairun nasu ma'anfa'nahum linnas. Sebaik-baik manusia itu
yang bermanfaat bagi manusia lain. Wow, betul sekali Sobat Hukum. Ih, sumpah aku keren banget abang ini. Aku terinspirasi banget. Aku aja yang masih maba ya, kayak udah keren banget. Aku bisa nggak ya kayak Bang Irfan gitu? Bisa nggak bisa itu urusan nanti. Intinya coba aja dulu ya. Tugasnya coba hentikan segala bentuk inferioritas. Jangan lupa untuk minta dukungan dari sekitar. Orang tua apalagi kan? Orang tua, alternatif untuk melakukan pengembangan diri. Apakah semua orang harus S2? Tidak harus, tapi sebaiknya. Tidak Kalau harus. bisa S3. Ada rencana nggak bang? Belum ya? Fun fact, S2 itu angka orang S2 itu di Indonesia cuman 1%. Oke. 10% saya lupa persis. Pokoknya hanya persentase kecil lah begitu. Dan indeks pembangunan manusia kita harus ditingkatkan. Ya, itu. Oke nih Sobat Hukum, sepertinya udah dibahas semua ya rasanya. Oke, sebelum kita akhiri, kita boleh slogan dulu gak sih bang? Atau bareng-bareng nih kita sama-sama bilang kayak Lowbes podcastnya Fakultas Hukum Unri. Tempat kita berbagi arah. Oke, 1, 2, 3. Lowbes podcastnya Fakultas Hukum Unri. Tempat kita berbagi arah. Ulang satu lagi. Belum sama ya. Oke. Lowbes podcastnya Fakultas Hukum Unri. Tempatnya berbagi arah. Oke. Mantap, Lowbes ya, Lowbes hukum terbaik. Oke. Jadi kita udah selesai semua. Buat Sobat Hukum nih, untuk info selanjutnya boleh tanya di Biro Fakultas Hukum Unri, dan jangan lupa untuk pantengin Instagramnya FH Unri Official. Nah, buat Sobat Hukum nih yang tertarik sama Bang Irfan atau mau tanya-tanya lagi nih lebih dalam, boleh nih, di mana Bang sosial medianya? Mungkin bisa di Instagram atau mungkin bisa lewat email, karena kadang-kadang Instagramnya nggak aktif. Kalau lagi fokus sama sesuatu tuh Instagram nggak aktif. Bisa di email mirfanhidayat99@gmail.com. Oke, di Nanti situ ya ditulis guys. aja deh. Oke, boleh. Misalnya, Di link bawah ini. Di link di bawah. Oke. Kalau Febri, buat teman-teman ya yang mau tanya-tanya boleh lah ya. Di Instagram aja deh, @febrianirin, itu aja. Mungkin ada yang tertarik ya guys. Oke, kita tutup podcast kali ini. See you and goodbye.